Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Assalamualaikum Ibu. Kabar Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adapun pengertian dari perundungan atau bullying yaitu suatu sikap atau perbuatan menyakiti orang lain, baik itu secara fisik maupun emosional, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, fisik secara berulang kali dan dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam, atau merongrong seseorang. Itu adalah pengertian dari perundungan ataupun bullying. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana jika aku seorang perundung, ya? Aku yang merundung orang. Bagaimana aku seandainya aku menjadi apa yang harus dilakukan ketika anak-anak menjadi perundung? Yang pertama, pahami tentang kekerasan dan dampaknya ya pada seseorang. Kira-kira kalau kita merundung seseorang, apa
Yang kedua, jika sudah menyadari perilaku kekerasan yang dilakukan, ya, hentikan perilaku tersebut. Hentikan. Yang ketiga, perhatikan, ubah cara pandang mengenai relasi dan perilaku serta tumbuhkan keinginan untuk berubah. Ada keinginan untuk berubah. Nah, yang selanjutnya, meminta maaf kepada siapa? Ya, kepada korban yang sudah kita rundung. Nah, silahkan anak-anak lanjutkan mencari posternya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Oke, perlihatkan posternya. Nah, poster itu nanti ya anak-anak gunakan, kita ya anak-anak akan menyampaikan aksi kampanye anti perundungan yang ada di sekolah. Ya, setuju? Oke, siap? Siap. Bisa? Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu kita akan kampanye aksi stop perundungan. Oke, ayo berdiri semua, kita kampanye ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke
Katakan stop pada perundungan, kita kawan, bukan lawan. No, berkawan. Yes. 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 No, berteman. Yes. 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 Alhamdulillah kita sudah melalui tahap demi tahap ya, di antaranya tahap pengenalan, tahap kontekstual, tahap aksi, dan sekarang kita merujuk ke tahap refleksi dan tindak lanjut. Nah, di sini di tahap refleksi ya, perhatikan kira-kira apa manfaat yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini atau dari mulai awal sampai sekarang. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Oke. Apa manfaat yang kamu dapatkan, Nak, dari pembelajaran kita kegiatan P5 P2 RA kita ini? Silahkan Muhammad Lutfi, dipersilahkan. Nah, Setelah mempelajari P5 P2 RA, kami jadi mampu mengidentifikasi permasalahan perundungan atau bullying, mencari solusi mengatasi perundungan, dan menumbuhkan empati terhadap korban perundungan yang terjadi di lingkungan. bagus. Stop perundungan. Stop perundungan. Damai. Yes, yes, yes. Oke. Kita tadi sudah merefleksi kegiatan P5 P2 RA kita. Untuk selanjutnya kita melakukan tindak lanjut. Kira-kira apa yang akan kita buat untuk melanjutkan kegiatan P5 P2 RA kita ini ya, dalam hal stop perundungan di sekolah ya? Ada kira-kira? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Untuk tindak lanjutnya, bagaimana kita menjadi upstanders? Oh, untuk tindak lanjutnya bagaimana kita menjadi upstander? Boleh? Bagus, bagus kan? Oke, tepuk tangan, bagus. Baik, untuk kegiatan P5 P2 RA kita ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.